Gue anak Gol Surabaya, jalan dulu ya. Bang Daniel, tungguin. Welcome back to another episode of Sweat and Chat. Hari ini kita bakal ngobrol sambil berlari bersama salah satu sahabat gue. He is one of the best impersonator di Indonesia dan sekarang ini karena dia lagi memasuki dunia acting, mainnya nggak play nih. Karena langsung film pertamanya sama seorang Timo Cahyanto dan muncul di film sebesar Big Four. Dan sekarang ini juga lagi syuting banyak banget proyek-proyek film layar lebarnya. Langsung aja kita akan ngobrol sama Christo Immanuel. Christo, udah dulu lama di sini? Enggak, baru 2 jam lah. Christo Immanuel in the house. Yo, what's up everybody? Actually in his house. Oh true, this is my house. Welcome to his crib. Oh my god. Iya, MTV crib banget sih. Tapi PJ dan Iya, enggak. Aduh, rasanya jadi kayak gitu banget, rasanya aduh seneng banget gue. Terima kasih sudah datang ke rumah gue loh BTW. Bro, ini kemunculan Christo di sebuah layar lebar adalah suaranya dulu gitu. Iya benar. Jadi juga. di film Susi Susanti suaranya Pak Soeharto, Pak Presiden Soeharto itu disuarakan oleh seorang Christo gitu. Betul. Which is amazing. Nah, yang gue suka lagi bro, kayak itu kan kemunculan suara lu tuh di film Susi Susanti. Yeah. Tapi kemunculan lu sendiri itu di filmnya Timo yang Big Four gitu. Iya. Wah, gokil sih bro. Gue juga itu gue seneng banget sih karena Susi Susanti itu adalah salah satu resolusi awal tahun gue tahun itu. Wow. Jadi gue pengen ada di film panjang waktu itu. Right. Terus kayak akhirnya muncul di Susi Susanti. Terus tahun depannya oke, gue minta ketuaan yang lebih spesifik. Muncul mukanya gitu. Akhirnya dapet Big Four. So ya. And it's a huge project. Gila, it's a huge project sampai itu sempat jadi trending nomor 1 di platform tersebut. Bukan cuma di Indonesia ya, tapi di dunia juga gitu. Dan sekarang ini gue denger lu lagi keranjingan lari juga, right? So, let's do some warm up. Tolong lu kasih tahu gue, biasanya lu warm up atau pemanasan tuh seperti apa? Aduh, ini warm up-nya amatur berarti ya? Iya, nggak apa-apa. Gue ngikutin aja. Jadi gue biasanya yang pasti upper body dulu. Oh iya, silakan. Ya, gak apa-apa kan? Iya, gue ngikutin. Kita kepala dulu ya. Jadi, anyway, walaupun gue lari, gue kenapa semua badan gue stretching. Kenapa tuh? Ini tuh gara-gara kebiasaan dari pas Big Four. Oh gitu? Iya. Di Big Four emang lo harus stretching dulu? Nah, pas Big Four, kita kan ada workshop action kan? Right. Nah, pas workshop action ini, kita bener-bener harus stretching yang sampai sakit banget badannya. What? Iya, karena apa ya, stretchingnya tuh gila. Kayak kayak kaki gua harus dibuka gede banget terus kayak ditarik gitu-gitu. Wow. Makanya jadi kayak akhirnya jadi kebiasaan. Terus jadi kenapa gue sekalian pas stretching jadi semua badan gue stretchingin supaya ya walaupun lari doang tapi badan gue yang lain juga ikut lentur stretch gitu. Sekalian gitu. Gue penasaran, lo kemarin itu kan Big Four sama Timo. Yes. Gue denger sekarang ini lo juga lagi project sama Timo lagi. Betul, ini project kedua gue bareng sama Pak Timo. Oke. Gitu. Action juga? Yes, action juga. Yang boleh di spoil sedikit adalah ini action, terus judulnya The Shadow Trace. Sudah, kira-kira begitulah. Oke. Stretching gue sebagai amatur ini kira-kira begitu. Oh gitu? Iya begitu. Iya. Kalau gitu sekarang kita mulai lari sama Christo. Tapi lu biasanya kalau misalnya lari di mana? This is my running track, bro. Oh oke. Dengan mobil yang baru lewat ini. Ini mobil lewat, terus tetangga, ketemu tukang sayur, ketemu satpam komplek itu. Karena itu yang menjadi daya tarik gue untuk lari supaya gue nggak bosan larinya ngeliat orang-orang di sekitar. Alright, let's run in his complex. Alright, let's go. Bang,
dalam lagi pada sibuk, rame. Karena tukang sayurnya itu didatengin sama Kristo Immanuel gitu. Enggak, bukan. Jadi akhirnya jadi viral gitu dan rame banget. Enggak, justru setelah gue datangin makin sepi katanya. Bro, jadi ceritain lagi dong, lu pertama kali banget itu mulai lari itu gimana, men? Karena beberapa bulan terakhir ini lu kayaknya lari mulu gitu misalnya. Sebenarnya gue startnya itu pas lagi preparation untuk film yang sama Timur ini. Oke. Yang film kedua ini. Yang apa judulnya tadi? The Shadows Trace. The Shadows Trace. Okay. Ya, karena gue harus turun sekitar 10 kilo kan. Wow. In a span of like 1,5 bulan, which is sebenarnya kurang sehat sih. Cuman kayak kita cuma punya waktu yang cukup padat waktu itu memang. Karena Oke, bentar. 90 hari lu harus ngurangin 10 kilo. Iya, sekitar 10 kilo. Masalahnya, akhirnya dapat 2 bulan sih. Akhirnya 2 bulan 10 kilo dapat. Gue ngelihatnya lu itu nggak gemuk-gemuk banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang gemuk turun 10 kilo ya udahlah ya. Tapi lu sebenarnya juga nggak terlalu gemuk-gemuk banget gitu. Nah, masalahnya karakter gue ini perlu kelihatan kempot. Oh, gitu banget. Iya, kurang kayak kurang makan gitu. Oke. Jadi gue harus kayak lebih kurus dari biasanya. Oke, tapi kenapa lari? Awalnya gue juga punya pertanyaan yang sama ke orang-orang yang lari ya. Kayak, kenapa lu lari sih? Ngapain gitu? Biar apa sih kawan gitu. Tapi lu emang udah dari dulu suka sama lari atau gimana? Wah, gue benci banget lari. What? I hated running. Bentar. Lu benci lari? Oh my god. Damn. Yo, if there's another word for hate, I probably use that one. But like, gue benci banget lari karena kayak I see your contents all the time. Dan isinya kalau misalnya konten gue di Instagram tuh lari. Iya, kalau nggak podcast, your daily life, kalau nggak lari, right? Iya. Gue ngeliat lu lari tuh kayak, apa sih nih orang lari gitu? I mean, lari, dia lari dari apa? Gitu. Kenapa? Masa kecil dia itu kenapa sampai dia lari itu sampai sejauh 42 kilo gitu? Why? Nah itu apalagi orang yang maraton. I never get it sebelumnya. Terus kayak kenapa akhirnya gue pilih lari? Karena jadi gue punya tante. Oke. Yang dia juga ngasih tahu kalau dia turun berat badan cukup banyak karena lari. Itu satu. Oke. Terus I saw your videos. Right. Terus gue kayak pas gue lihat, terus gue kayak maybe I should try gitu, kayak mungkin gue harus jangan ngejudge dulu kali gitu. Oke. Terus gue kayak gue masih mikir-mikir lagi sampai akhirnya gue udah dikasih tahu kayak udah fix nih, lu turunin berat badan. Oke. Disitulah gue kayak yaudah deh, gue coba aja lari. Oke. So the first time I started running tuh di komplek gue tadi. Ya. Tapi kayak muterin bagian dalamnya aja. Oke. Kayak 6 kali, 7 kali. Terus akhirnya ya udah, habis itu gue coba lari lagi sampai akhirnya gue menemukan nikmatnya bahwa nah ini kayak itu kayak gitu tuh bahasa. Nikmat. Itu ketemu orang yang kayak Bu gitu. Yes. Itu kayak ketemu bapak-bapak, Pak, nikmatnya kenapa? Bukan karena interaksinya doang. Gue sebagai impersonator, ngelihat orang yang berbeda-beda jenisnya gitu. Ya. Gerak-geriknya beda-beda tuh menarik banget di mata gue. Wait, oke. Gue masih nggak ngerti. Lu seorang aktor dan juga impersonator. Dan kalau misalnya lu ngelihat orang dengan gerak-gerik yang berbeda, itu malah menarik buat lo. Itu maksudnya apa? Karena gini, as an impersonator, I like to impersonate people, right? Oke. Jadi saat gue melihat ada orang-orang yang gerakannya atau ciri khasnya distinguished, itu kayak makanan banget buat gue. Jadi kayak contoh, kayak misalnya ada orang yang, lo tau kan kalau jalan doyong ke depan gini. Gitu. Oh iya. Di kampus dulu ada temen yang kayak gitu kalau jalan. Terus karena doyong ke depan, dia punya tendensi kalau jalan jadi cepet banget gitu. Gitu. Iya. Dia kayak mau jatuh. Every single step of the way. He almost fell. Gitu. Right. Ada juga kayak gue ngeliat bapak-bapak di pinggir jalan lagi ngangkat baju terus geruk-geruk perut. Kayak gitu loh. Tau gak sih? Hal-hal yang kayak gitu yang itu kayaknya abis makan biasanya paling nikmat gitu ya. Itu. Ya kan abis makan gitu kayak abis itu perutnya dibuka, abis sambil garuk-garuk gitu. Enggak sambil Aja. Tapi ada gini ya, ada narik gini. Gitu. Itunya. Iya. Nah, jadi tuh gue impersonate itu gunanya buat apa juga? Mungkin buat next karakter gue untuk film berikutnya. Wow, gue biasanya lari itu benar-benar nggak mikirin kiri kanan gitu, tapi justru lo adalah orang yang mengobservasi banget apa yang terjadi di sebelah kiri dan kanan lo, sehingga itu malah lo tangkap jadi acting skill lo juga gitu ya. Karena serunya di situ. That's amazing. Wow, okay, that's good.
Oh yeah, love it. Let's go running again. Gila, so inspiring. Tapi kenapa Kak Daniel sebagai entertainer jadi lebih lari? Karena lari itu paling efektif dan efisien buat gue. Gue bisa makan segalanya, gue suka banget makan. Tapi gue tetap harus kelihatan fit dan kurus dan bener sih. representable di depan kamera gitu misalnya. Yes. Jadi akhirnya gue memilih olahraga lari. Tapi lu sendiri gimana? Lu ngedengerin musik atau gimana? Gue ada satu metode, anjay metode. Keren banget gue. Gokil, ada orang metode acting, ini metode running. Metode running bro. Metode running gue itu adalah anjay. Itu gue ngedengerin soundtrack atau kayak scoring film-film. Lu aktor banget ya? Bro, parah bro. Aktor di dadaku. Ya gila. Namanya Lu dengerin scoring film-film kayak apa? Ya Titanic kah? Atau scoring film kayak The Bodyguard? mungkin kalau Titanic gue lebih ke kalau lagi berenang kali ya, lebih cocok. Sambil tenggelam. Enggak, gue kalau dengerin musik tuh biasanya lagu-lagunya Hans Zimmer. Oke. Kayak Tapi untuk film apa? macam-macam. Kadang kayak The Pacific, terus kadang Band of Brothers juga bisa jadi kayak filmnya The Batman even. Bukan Batman ya, bukan Dark Knight tapi The Batman. Ya. Karena gue jadi berasa lari di tengah adegan. kayak misalnya dengerin lagu perang tuh. Gue jadi kayak berasa lari di tengah perang kayak lagi mau siap perang gitu. Ya. Atau kayak Pacific Rim, oh gue lagi training melawan kaiju. Lawan Thanos itu kan kayak gitu loh. Ya. Larinya harus kayak slow motion gitu nggak? Yang penting slow mo di kepala kita. Tapi kadang kita lambatin dikit nggak apa-apa juga. Oke. 3, 2, 1, and go. Gue baru main film drama. Ini lebay. Udah, yuk lari biasa aja dah. Alright. Bro, kita udah lari 5 kilo bro. 5 kilo. Lumayan lah ya, not bad. Gila, 5K. Habis ini gue 42 kan langsung soalnya kayak. Oh iya. Ya kan? Langsung maraton dari 5K. Oke, tapi bro, gak berasa banget ya? Gak berasa sih. Itu yang namanya gossip pace. Karena itu yang kemarin Kak Daniel bilang soal kalau ngobrol sambil lari itu gossip pace. Gossip pace. Jadi lo benar-benar nggak berasa banget. Tiba-tiba udah 5K aja gitu kan. I see. Tapi selain gossip pace ya udah pasti sepatunya juga harus enak ya. Benar, setuju. 5 kilo kayak lo sambil kapalan gitu kan. Benar. Dan sekarang gue pakai New Balance kan. Ya. Tapi ini jujur ya beneran. Setelah gue dulu kan gue kalau lari sepatunya ngasal aja, maksudnya kayak it's not even running shoes. Gitu. Yang penting gue lari gitu. Pakai sendal juga. Shoes, but like it's not a proper, it's like a sport shoes tapi bukan running shoes specifically. Terus kayak akhirnya gue coba New Balance yang Fuel Cell Propel V4. Oh my god. Man. Ini yang gue pakai sekarang nih. Ya. This is the one yang gue pakai. Gue udah pakai beberapa kali. I forgot how many times. Right. Terus ini enak banget. Itu kayak lari di atas langit gitu. Lari di atas awan. Lari di atas awan, iya. Iya, tapi beneran, itu gue like literally tadi sebelum kesini, gue lagi ngecek kayak Instagram gitu, di situ ada kayak the best running shoes di tahun 2023 gitu. Really? Dan ini emang salah satunya untuk training gitu. Ini kemarin gue pakai di New York Marathon, man. Ini gila enak banget, nget. Really? Yoi, kalau yang ini nih New Balance Fuel Cell Superfoam Elite V3. Jadi dan gue beli yang ada tulisan New York City-nya. Keren. Ya secara dong, kita di New York ya pakainya ya New York City Edition. Betul. Lu tapi biasanya abis lari emang makan? Ya, gue biasanya kalau abis lari biasanya coffee. Right. Gue I'm a coffee head banget, suka banget.
sambil ya kadang nyemil, kadang makan yang gimana gitu. Oke, ajak gua ke tempat enak di komplek lu. Di komplek gua. Yoi. Shall we? Oke. Ini not necessarily not di komplek gua persisly, tapi agak dekat komplek Agak jauh juga nggak apa-apa. Ya boleh jauh nih. Kita ke Surabaya. Yuk. Let's go. Nah, itu kejauhan kalau itu. Sorry. Nah, oke, kita udah sampai di Surabaya ya sekarang. Wow. Welcome to Surabaya. Nah ini tempat kopinya. Common Grounds. Kita akan ngopi di sini. Nice. Alright, my Kalau favorite habis lari. coffee shop. Yes. Kalau habis lari gua butuh Kopi. penyegar mata. Wow. Hangout di sini. Iya. Gila lu gaul banget ya. Bro, parah skena parah gue. Lu AGBSD banget, man. AGB, apa tuh? Anak gaul BSD. Anak gaul B. Bener dah? Bener dah? Iya bener. Ya kan? AGBSD kan? AGBSD, Iya, anak iya. gaul BSD. Atau AGS, anak gaul Surabaya. Anjir, anak gaul Surabaya. Gue anak gaul Surabaya, jalan dulu ya. Bang Daniel, tungguin. Bro, lu tau gak, kalau misalnya abis lari, itu biasanya paling bagus karbo sama protein. Oke. Gue juga baca riset, katanya abis lari bagus makan coklat. Karena katanya itu moodnya jadi bagus. Gitu. Ini dari peneliti mana, Bro? Ada K.I, nama dokternya, KI gitu pokoknya. Gue lupa nama panjangnya apa. Kristo Iman. Mungkin. Ya. Kalau nggak Ada salah. dokter Kristo Iman. Iya. Kristo Iman Usman kalau nggak salah. Oh beda orang itu ya, itu dua orang yang berbeda lagi. Itu ruang dokter ya? Iya, ruang dokter. Ruangdokter.com. Bro, makan ya? Yes, Sikat ya? let's go kita sikat. Makan coklat lagi. Iya. Luar biasa. Iya, bener lu bagus loh ya itu ya, coklat. Biar moodnya bagus. Dari tadi lari sama Kak Daniel ya, gue berasa jadi cepet banget waktu nggak berasa. Tadi kita lari mungkin sejam 2 jam, I guess. 5 jam. Oh 5 jam. Jadi agak lama ya, 1 jam 1 kilo. Kan katanya 5 kilo tadi. Kalau 5 jam gimana tuh? Ya tapi maksudnya kayak jadi lebih cepet. Nah gue jadi, I was thinking kayak apakah gue butuh komunitas gitu untuk gue lari. Kalau Kak Daniel juga ada, apa maksudnya kayak kalau lari suka bareng sama teman-teman juga gitu? Actually ada yang namanya NBRC, New Balance Run Club. Oh, jadi si NBRC ini setiap minggu mereka ngumpul gitu. Dan di situ ada coachnya juga dan lu punya komunitasnya, lu bisa hangout sama orang-orang yang suka lari juga, ada yang pemula juga, dan ada yang udah jago juga. Karena kalau misalnya kita lari-lari pemula aja, kadang-kadang kan nggak ngerasa ketarik gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya ada pelari yang memang udah lari berpengalaman dan lain-lain, lu juga kayak mempunyai motivasi, terinspirasi sama si pelari yang lebih cepat gitu. Dan ada coachnya juga gitu. Jadi kayak dari form lari, gaya lari, itu semuanya diperhatiin banget gitu. Dan emang setelah lari, hangout gitu, habis ini kita makan apa? Yuk makan di sini, makan. Itu seru banget bro. Makanya lari itu kalau misalnya lu sendirian, bosen. Cuman kalau misalnya lu rame-rame, ngegrup gitu. Nah, tapi gua kan maksudnya masih amatur gitu loh. Iya sih. Kayak nggak apa-apa gitu main masuk komunitas orang-orang yang udah pelari jago-jago. Lah, kan nggak semuanya pelari jago-jago bro. Oh karena campur itu. Karena campur, ada jadi gue bisa punya teman yang baru juga gitu dong. Betul. Oh betul. nice. Tapi yang paling penting bro menurut gue nih ya, lu harus punya target. Jadi ada 5K, pokoknya kadang-kadang tuh kalau misalnya pelari pemula lari nggak ada target, yang ada lu yang akhirnya bosan sendiri gitu bro. Lu harus ada targetnya, lu harus ikut race lah minimal. Nah gue tuh dengar ada PS Run, Planet Sport Run, itu tanggal 10 Desember di Ice BSD. Nah gue kayak pengen ikut itu deh. Itu wajib. Gimana? Kalau menurut Kak Daniel, gue ikut PS Run gitu, oke. It's a great idea. Gue belum pernah, so it's gonna be my first. Iya. Oke. Kalau gue ikut, this is gonna be my first experience running in the middle of a lot of people dan competing with a lot of people juga mungkin. So ya. Itu bakal seru banget. Makanya lo ikutan si NBRC ini, gitu ya, si New Balance Run Club. Dan habis itu lu bilang, gue mau ada target
tanggal 10 Desember gue mau ikutan Planet Sports Run. Oke. Nah, abis itu di situ nanti coachnya bakal bikinin program buat lo. Jadi lu termotivasi tuh. Lu pengen selesaiin 10 km dalam waktu 1 jam, misalnya seperti itu. Oke, latihannya seperti ini. Itu lu kayak ada goal, ada target. Jadinya lu kayak, yes, gue mau banget lari karena gue ada target di depan gitu kan. Oke. Seru tuh men. Berarti gue bisa latihannya untuk menuju 5K dan 10K ini Ya. di NBRC ini ya. Karena nanti ada coachnya yang ngajarin gue juga kan. Betul. Oke, tapi lu ikut juga gak kan nanti? Gue ikut. PS Run, beneran? Betul bro. Deal ya? Deal ya? So, lu akan menemani gue, ini my first race, lu akan menemani gue di situ? Enggak. Oh. Enggak. Gue bakal lari dengan pace gue sendiri. Oh, Lu kan pemula ya. Iya, lu iya. lari dengan pace lu aja. Oh iya, siap. Gue gak akan nemenin lu. Oke. Jangan malu-maluin Iya. pace gue juga. Iya sih bener. Tapi ya nanti gue ditemenin Sama yang pemula. sama yang pemula juga. Iya bener. Iya. Sorry. Iya. Kita kalau udah di posisi gue itu gue jujur jarang banget hangout. Bahkan semeja makan gini aja itu udah sebuah luxury buat lo. Iya sih. Jadi lo harusnya bersyukur ya. Gue masih mau merendahkan. Mau saya prosin nggak ini lemonnya? Kenapa jadi violent banget ya? Gue pernah Sekesel itu. Hey guys, thank you banget untuk semua yang udah nonton Sweat and Chat episode kali ini bersama Christo Immanuel, dan tungguin aja karya-karya dari Christo Immanuel berikutnya. Alright? BTW sampai ketemu di NBRC karena gue bakal ikutan nih. Anak pemula. Nanti bakal maraton juga tanggal 10 Desember ya ikutan karena gue bakal ikutan juga jadi Maraton? nonton gue maraton. Enggak, half marathon. Oh ya half marathon. Iya. Seperempat maraton. Ya boleh juga, We'll bisa. see. Ya, Oke. ya. Karena siapapun bisa lari, oke? Anyone can run, so run your way. Nice. Run your way. Run your way. Kak Daniel, wah gue udah jauh banget nih. Gue udah balik ke Jakarta.